teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Bagi kalian yang udah klik dan nonton channel ini, terima kasih banget. Semoga channel ini itu bermanfaat. Nah, di video kali ini aku mau cerita sedikit tentang pengalaman lahiran normal aku. Nah, HPL aku itu 12 Agustus ya. Jadi di bulan Agustus itu aku udah nungguin banget karena banyak banget yang karena banyak banget dari teman-teman aku yang lahirnya itu sebelum HPL. Jadi aku tuh positif thinking banget karena ini pasti sebelum HPL aku udah lahiran. Nah, itu aku udah jalan pagi, jalan sore, pokoknya yang sekiranya itu bisa memancing kontraksi. Nah, pas udah HPL nih kok belum ada kontraksi juga. Nah, aku tuh ke bidan lagi kan, udah ke bidan, terus kata bidannya udah ditunggu aja nanti seminggu lagi kayak gitu. Nah, pas mau seminggu itu aku belum ada kontraksi lagi. Tepatnya tanggal 17 aku cek lagi ke bidan. Nah, pas lagi di bidannya itu bilang kalau misalnya tanggal 18 belum ada kontraksi sama sekali malam ini, besok pagi disuruh ke puskesmas. Nah, setelah pulang aku nungguin lagi nih malamnya kontraksi atau enggak, dan ternyata enggak ada sama sekali kontraksi ya. Jadi aku putuskan besok paginya aku ke puskesmas. Setelah di puskesmas aku dicek ini itu dan lain sebagainya, ternyata aku harus dirujuk ke rumah sakit Hermina untuk USG. Nah, itu surat rujukannya itu untuk tanggal 19 atau besokannya hari Kamis. Dan sepulangnya dari puskesmas aku itu benar-benar udah nggak mikir harus kontraksi atau harus kontraksi cepet atau kayak gimana. Pokoknya aku udah pasrah banget ya waktu itu. Nah, sorenya itu aku main ke Taman Kota Aji Barang. Sempet-sempetnya ya udah ambil gede, tapi aku masih dibawa main dan naik motor waktu itu, bonceng suami. Nah, di situ tuh aku habis makan seblak juga. Dan karena sebelum-sebelumnya itu banyak banget ngalamin kontraksi palsu, jadi aku nggak mikir sama sekali bakalan ada kontraksi asli ya. Nah ternyata habis makan seblak itu, aku malamnya jam 11, aku ngerasa aku tuh sakit banget di bagian perut. Aku ngiranya itu hanya kontraksi palsu dan lama kelamaan tuh intens banget ya, deket-deket banget jaraknya. Durasinya itu sampai 5 menit sekali. Akhirnya suami bilang, ayo kita ke puskesmas sekarang kayak gitu. Nah, waktu itu aku bilangnya nanti aja, takutnya itu belum ada pembukaan sama sekali. Jadi ditunggu sampai aku bener-bener nggak kuat gitu kan. Nah, waktu itu aku udah bener-bener gak kuat itu sampai jam 3 pagi. Akhirnya kita memutuskan untuk ke puskesmas. Jaraknya lumayan dekat, jadi waktu itu aku motoran ya sama suami, bener-bener pakai motor aja, dan itu posisinya dingin banget. Aku nahan banget, udah sakit banget pokoknya. Dan sampainya di puskesmas aku langsung dicek ada pembukaan atau enggak. Ternyata aku udah pembukaan kedua. Pas aku denger udah pembukaan kedua, aku tuh seneng banget ya. Jadi sakitnya itu aku masih bisa tahan. Pas udah jam 6 sampai jam 7 pagi, aku itu udah kerasa nggak kuat banget. Jadi aku bilang ke suami supaya bidannya itu ngecek lagi, ini udah pembukaan berapa kayak gitu kan. Nah, terus bidannya itu bilang, nanti ya tunggu dokternya kesini kayak gitu. Itu tuh jam 8. Nah, bayangin aku udah bener-bener sakit banget, itu disuruh nunggu lagi sampai jam 8. Dan akhirnya dokter itu datang jam setengah 8. Ternyata aku udah pembukaan lengkap. Yang tadinya lemes banget, udah nggak tahu harus mikirin apa, pokoknya pikiran aku itu udah kosong banget ya. Pikiran aku itu udah sakit, udah itu aja pokoknya. Nah, waktu itu aku tuh bener-bener udah mau ngeden banget tapi ditahan ya. Itu rasanya kayak kalian mau BAB, bener-bener udah gitu ya, tapi kalian nggak boleh ngeden kayak gitu. Waktu itu aku juga belum sarapan sama sekali, jadi aku cuma makan sari gandum sama air putih doang waktu itu ya. Naga aku itu udah bener-bener habis, kayak udah untuk menahan rasa sakit kontraksi itu bener-bener masya Allah ya. Nah, pas pertama kali aku ngeden itu nggak langsung keluar, itu bener-bener susah banget ya ngedennya, karena kita itu kayak mengeluarkan sesuatu yang besar. Ngeden pertama itu jadi pas ngeden, uh, posisi kepala bayinya itu udah nampak, rambutnya itu udah nampak gitu, terus cerut gitu masuk lagi. Yang kedua juga aku masih sama, pokoknya beberapa kali aku ngeden itu masih belum bener.
Dan akhirnya di situ kan ada 3 bidan ya, jadi 3 bidan ini memutuskan untuk membantu aku. Yang satu bidannya itu menahan kaki aku dua-duanya gitu, ditekan. Terus yang satunya lagi dia dorong perut aku ke bawah. Terus yang satunya lagi itu merogoh atau memasukkan tangannya ke dalam itu supaya bayinya itu ditarik keluar. Nah pas udah tiga-tiganya bantuin, aku disuruh ngeden sengeden-ngedennya pokoknya ya. Dan pas ngeden aku itu disambung sampai 3 kali tarikan nafas kayak gitu loh. Dan akhirnya alhamdulillah bayinya itu keluar. Di situ aku langsung nangis parah. Pokoknya dengerin tangisan bayi itu benar-benar bikin kita nangis bahagia ya, masya Allah. Di situ aku benar-benar kayak kok aku bisa kayak gitu. Dan rasa sakit semuanya yang kita rasain dari jam 11 malam sampai setengah 9 itu benar-benar langsung hilang. Dan akhirnya dede bayinya dibawa sama si susternya, dicek, semuanya alhamdulillah normal. Jenis kelaminnya itu perempuan. Begitulah ya ceritanya teman-teman. Jadi sebenarnya lahiran itu tidak semenakutkan apa yang kita pikir ya, nggak sesakit itu, cuma emang sakit, lahiran emang sakit, cuma kita bisa tahan. Insya Allah kita bisa tahan dan Allah pasti kuatkan kita kok. Supaya lahiran kita itu lancar, selama hamil kita harus perbanyak ibadah, zikir, itu penting banget ya supaya kita tuh dipermudah atau diperlancar sama Allah Subhanahu wa taala. Dan selama aku kontraksi sampai lahiran, jangan lupa selalu berzikir atas nama Allah. Walaupun kita lahirnya itu lancar karena bidannya atau dokternya atau di rumah sakit, puskesmas, bidan, itu semua atas izin Allah. Bagi teman-teman bumil, calon-calon ibu, semangat terus, jangan berpikiran negatif, jangan kemana-mana pikirannya. Pokoknya kita harus selalu berpikiran positif. Jangan nontonin video yang enggak lah ya, pokoknya yang bisa mempengaruhi pikiran kita, karena pikiran ibu hamil itu benar-benar sensitif. Dan jangan khawatir juga karena setiap perempuan itu beda-beda ya, menahan rasa sakitnya itu beda-beda. Terus lahiran itu nggak semengerikan apa yang kita pikir ya teman-teman. Intinya kita harus selalu pasrah sama Allah dan selalu berdoa, selalu ikhtiar. Insya Allah, Allah bakal mempermudah semuanya. Nah, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.